Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapi dari Ketua Kelompok 4. Saya ingin nge-vlog tentang Masjid Jami Kalipasir. Saya Wang Sadi Arja. Nama saya Wijaran Miftah Sulaiman. Nama saya Azril Maulana. Nama saya Gavani Rafi Prawira. Nama saya Fadil Ramadan Kanata. Kali ini saya dengan pengurus masjid dari Jami Kalipasir bersama dengan Bapak siapa? Kenalkan, nama saya Rudi Rahendra, saya pengurus Masjid Jami Kalipasir. Masjid ini didirikan pada tahun 1576, dibangun oleh bangsawan Kahuripan Bogor dengan bantuan warga Muslim dan Tionghoa. Masjid Jami Kalipasir terletak di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten yang menyimpan sejarah panjang soal nyiar Islam di Tangerang. Menjadi masjid tertua di Kota Tangerang, kini usianya sudah 445 tahun. Gimana Pak sejarahnya tentang Masjid Jami Kalipasir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampung Sejarah Kalipasir. Kita berada di pemakaman wakaf Kalipasir dan sebelahnya Masjid Jami Kalipasir. Di mana Masjid Kalipasir ini masjid tertua di Tangerang, berdiri tahun 1576. Tapi tidak ada dimunculkan siapa pendirinya pada waktu itu. Dalam cerita sejarah lisan itu dibangun dengan bersama-sama gitu dari para aulia. Dan kemudian dalam hal sejarahnya Masjid Kalipasir memang beberapa etape ya, ibaratnya dari pertama dari tiangnya, kemudian dari balu arti di sana dan lainnya lebih itu. Kalau misalkan dari tiangnya itu Masjid Jami Kalipasir itu cikal bakal Masjid Kalipasir mungkin dari abad 14-12. Itu di mana putra kerajaan Galuh Kawali di Ciamis itu yang bernama Ki Tenggerjati tahun 1412 beliau melakukan perjalanan atau napak tilas untuk ini meninggalkan kehidupan istana menuju mengelana mencari ilmu agama yang hakiki. Dalam perjalanan beliau Ki Tenggerjati itu dalam perjalanan itu untuk mengajawi itu bertemu dengan alim ulama dari Timur Tengah yang bernama Syekh Subakir. Nah, kemudian Ki Tenggerjati mungkin dalam hal ini mengobrol bagaimana, kemudian Ki Tenggerjati menimba ilmu kepada Syekh Subakir itu. Ilmu sudah didapat, Syekh Subakir pun diperintahkan untuk meneruskan kembali untuk penyebaran agama Islam. Tujuannya ke Wahaten Girang atau Banten. Dalam perjalanan Ki Tenggerjati melalui kali dalam ini dan terus menyusuri sungai-sungai juga, dan tibalah di suatu daerah yaitu yang belum ada kampung, masih hutan gitu kan ya. Ki Tenggerjati itu membereskan itu, menambang pohon-pohon itu untuk sekedar mendirikan empat tiang dari batang kelapa. Dari atasnya pun dari daun kelapa hanya sebatas untuk istirahat dan ibadah sholat. Dan sampai dengan 1416 Ilham ini Tenggerjati meninggalkan petilasan itu menuju Wahaten Girang. Sambung dengan 1455 di mana ada alim ulama juga. Beliau guru dari para sunan yaitu Syekh Abdul Jalil dari Timur Tengah, jadi dari Persia. Nah di kayak ini lain lagi ininya beda dengan yang Ki Tenggerjati. Kalau dari Syekh Abdul Jalil, beliau itu dibekali oleh gurunya itu sebuah tempat berisi pasir, yaitu pasir hitam, dan namanya pasir Karbala, yaitu dari Irak. Kemudian di mana dari gurunya diperintahkan setiap ada tempat untuk menjabarkan itu untuk harus disebarkan sebagai arti nanti untuk menyatukan dari agama dan budaya dan isu Islami seperti itu. Itulah ketika ditebarkan. Nah, inilah sejarah Kalipasir, Kampung Kalipasir dan Masjid Jami Kalipasir di sini. Itu Oke, kita sekarang berada di area pemakaman Kalipasir. Tadi kita setelah memikirkan masalah Masjid Jami Kalipasir sejarahnya, sekarang kita berada di makam Temenggung Arya Ramdon. Ini salah satu pengurus masjid pada abad 1680-an sini. Jadi beliau itu putra dari Temenggung Pamiti Jaya yang di sana.
beliau keturunan ketiga yang pengurus yang Jami Kalipasir, dan beliau itu salah satu orang yang dipercaya oleh Raja Demak itu untuk menjaga Tangerang. Di antara yang dua itu Kisah Maun dan Arya Sutadilaga dan Jaya Jandika. Jadi ini orang yang satu yang dipilih keturunan dari Temung Pengitijaya. Jadi anak dari nomor 3 pengurus. Jadi saya ingin bertanya Pak, apa ciri khas Masjid Jami Kalipasir ini Pak? Mungkin dari awal pun kita itu sudah beda dengan yang masjid lain ya. Di antara di atas atap ini tidak menggunakan kubah, tapi balu arti gitu kan ya. Memang Desa Tangerang ini memang Masjid Jami Kalipasir yang memang pakai balu arti itu, tidak pakai kubah gitu kan. Dan model bangunannya pun kita atapnya susun 2 gitu kan, mulai dari adat kerajaan Melayu dan kerajaan Sunda di sini seperti itu. Dan di antara ini pun ornamen-ornamennya mungkin masih alami gitu kan. Ya di antara kita yang memang benar-benar kita lihat itu dengan kipas angin, sekedar kipas angin gitu kan, tidak menggunakan AC gitu kan, dan ubinnya pun seperti ini. Dan tiang-tiang ini pun ya itulah dengan keadaan yang memang segini adanya Masjid Jami Kalipasir itu masih tertua. Dan dari ciri-ciri yang ini mah yang mungkin boleh katakan memang sudah beda lah dengan ini seperti itu dengan masjid lain gitu. Terima kasih Bapak. Sama-sama.